Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Ramadianti. NPM saya 2020 1450 1180. Saya dari kelas R4N. Di sini saya akan membahas mengenai terminologi kegunaan belajar dan pembelajaran. Sebelumnya mari kita ketahui dulu apa sih arti dari belajar dan si pembelajaran ini. Yang pertama yaitu belajar. Belajar memiliki kata kerja yaitu ajar, yang dimana dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian petunjuk yang dapat dituruti ataupun diketahui. Sedangkan ajarin memiliki pengertian bahwa seseorang dapat diajarkan dalam bentuk nasihat, petunjuk, ataupun arahan. Yang kedua yaitu pembelajaran. Di sekitar lingkungan kita masih banyak sekali yang belum mengetahui apa itu pembelajaran dan apa itu pengajaran. Pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Sedangkan pengajaran yaitu proses yang dilakukan oleh para pendidik untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan si peserta didik ini agar memiliki pengalaman belajar. Selanjutnya, mari kita membahas tentang pendekatan pembelajaran. Apa sih arti dari pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi dua pendekatannya, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kegunaan dari belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama belajar. Belajar ini memiliki tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang telah kita pelajari, terus kita juga akan mendapatkan pengalaman hidup. Tujuan yang kedua yaitu pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan membangun watak dan peradaban yang martabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kita membahas tentang strategi apa aja sih yang digunakan saat belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi belajar. Strategi belajar menggunakan 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang yang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu yang lebih baik dengan cara mendengarkan. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak, hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lain-lainnya. Strategi pembelajaran yaitu suatu rangkaian kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru ataupun siswa. Ada beberapa macam metode yang digunakan saat belajar dan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu metode diskusi, yang kedua ada metode demonstrasi, dan yang ketiga ada metode debat. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran yaitu dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya sangat relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya sangat terbatas. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai terminologi kegunaan belajar dan pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi yang sudah menontonnya. Sebelumnya, apabila ada kesalahan baik penyampaian materi ataupun penggunaan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.